kita bisa berkumpul di sini, bisa kembali lagi melakukan investasi leher ke atas untuk sekedar diskusi dan mendengarkan pengarahan dari pembicara kita, narasumber kita, Abang Ari Chandra Kurniawan yang sudah cukup sering untuk mengisi event Sapma Talk ini, dan dia cukup rutin menginvestasikan ilmunya buat kita. Terima kasih Bang Archan atas telah menyempatkan waktunya. Mohon izin teman-teman, saya buka masker ya, karena saya sendiri nih di sini. Siap, Bang. Oke, alhamdulillah kita kembali lagi dalam event Sapma Talk. Yang pertama, selamat bergabung buat semua audiens di Zoom maupun yang ada di media YouTube. Kita kembali lagi dalam Sapma Talk, dan terkhusus ada event besar nih secara internasional buat para punggawa kita, atlet-atlet nasional Indonesia yang berkontestasi di Olimpiade Tokyo. Selamat bertanding dan selamat berjuang. Semoga membuahkan hasil dari latihan-latihan teman-teman pejuang atlet. Untuk Sapma Talk hari ini kita punya tema, yaitu strategi public speaking untuk memikat investor. Dalam kondisi pandemi saat ini yang kita ketahui, setiap masyarakat dari segala lini banyak yang mengalami kesulitan dalam menentukan arah dan tujuannya. Kita di sini berbagi, dan Bang Archan mau menyempatkan waktunya dengan menginvestasikan leher ke atas, yaitu pikiran kita. Semoga ilmu yang Bang Archan sampaikan bermanfaat dan bisa diterima teman-teman. Yang pertama, teman-teman jangan lupa mengisi absensi, dan saat Bang Archan memberikan materinya tolong di mute agar semuanya bisa mendengarkan. Dan nanti ada season tanya jawab, yang dimana season tanya jawab ini kita dari pengurus pusat, kita akan punya sponsor nih, giveaway dari klub bola Persita Tangerang, merchandise ya, nanti dibuka lagi buat klub-klub bola yang lainnya untuk memberikan sponsornya, merchandise officialnya mereka. Terima kasih untuk pertama kali saya ucapkan, dan saya kembalikan ke Bang Archan selaku narasumber kita dalam strategi public speaking untuk memikat investor. Silakan Bang Archan. Makasih Bos Titoy. Ini habis ketemu Bos Titoy saya isolasi mandiri nih. Jadi mohon maaf belum bisa nemenin di studio. Mudah-mudahan doa dari teman-teman kembali seperti sedia kala, bisa beraktivitas full dan bisa melayani pemuda Pancasila dimanapun berada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya kalau nggak salah ini yang keberapa ya? 3 atau 4 ya? Di Sapma Talk, dan ketiga Bang. Lagi tiga ya. Setiap kita diundang ke Sapma Talk, saya selalu antusias karena ini adalah ajang yang pertama untuk saya berhadapan dengan kader-kader terbaik, ya, yang mungkin ke depan akan jadi gubernur, wali kota, bupati, bahkan presiden, menteri gitu, atau mungkin pengusaha-pengusaha skala nasional internasional. Makanya ketika saya hadir di hadapan teman-teman sekarang hari ini adalah bentuk investasi sosial saya. Karena mungkin nanti ketika teman-teman sudah jadi sesuatu, jadi seseorang, saya nggak bisa minta sesuatu kecuali hanya berbangga. Wah, dulu ikut belajar tuh sama-sama sama kita gitu. Itu kebanggaan yang luar biasa gitu untuk seorang trainer. Oke, ini merupakan kesempatan besar untuk sama-sama kita upgrade. Karena ketika salah satu orang bijak itu berkata, kalau misalnya ada 1.000 pohon yang saya tebang, maka saya akan gunakan 90% waktu saya untuk mengasah kapak. Jadi yang paling baik adalah, apalagi dunia public speaking, tidak ada pembicara yang hebat.
melainkan pembicaraan yang terus berlatih. Dan hari ini saya mau izin materi saya ada di akun Slide Arcan, bisa dijadikan co-host yang Slide Arcan agar saya bisa share. Tolong dijadiin co-host. Arcan. Hari ini saya lihat dari Aceh sampai Papua nih ya. Ada Bang Romanus tuh. Luar biasa semangatnya nih. Di sana sudah 2 jam lebih cepat ya waktunya ya. Mudah-mudahan ilmu malam ini bermanfaat ya. Buat teman-teman di Papua maupun di Aceh. Ada juga, waduh banyak sekali. Palembang, ada Jawa, banyak sekali. Ya mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang betul-betul menghasilkan kader-kader terbaik buat Sapma Muda Pancasila. Amin. Oke. Belum dijadiin ya. Nah, kenapa tadinya kan kita mau bahas tentang gesture. Jadi saya pernah punya pengalaman untuk membantu beberapa teman-teman yang di kampus terutama ketika mereka ingin jadi presiden mahasiswa, ingin jadi pimpinan organisasi dan lain-lain. Itu menggunakan teknik komunikasi bawah sadar, yaitu bahasa tubuh. Tadinya kita mau bahas itu. Cuma kayaknya kita mau simpan dulu, kita mau kasih ini dulu. Karena selama 3 tahun belakangan saya banyak bertemu dengan baik calon investor maupun orang-orang yang mencari investor. Jadi total ada 14 proyek yang kita jalani, mereka kasih pitch deck atau proposal bisnis, kemudian mereka paparan, dan baru 3 menit saja mereka bicara, saya sudah tahu ini bisnis bagus apa enggak. Nalurinya lama-lama makin terasa gitu. Baru ngomong sebentar, baru salaman saja kita bisa tahu ini orang profesional apa enggak. Ini orang bakat suksesnya ada atau tidak. Gitu. Makanya itu kemudian bisa disarikan, itu kemudian bisa dijadikan formula bahwa ketika kita ingin memaparkan konsep-konsep bisnis, konsep usaha, ada rumusan yang sebetulnya bisa kita praktekkan. Ini belum jadi co-host ya, Slide Arcan. Iya Bang. Coba tolong. Mas Firman Awaludin nih hostnya nih. Oke, nggak apa-apa sambil nunggu ya. Nah, materi hari ini adalah sari-sari dari apa yang sudah kami lakukan. Belum lama memang, baru di 3 tahun belakangan ini, tetapi karena hampir tiap hari kita lihat proposal, hampir tiap hari kita pitching ke orang, hampir tiap hari kita telepon investor. Jadi vibrasi suaranya saja itu bisa tahu, ini kayaknya nggak closing nih. Oh ini kayaknya nggak punya duit nih orang nih gitu. Jadi kita bisa mengukur gitu. Karena memang ada formula yang bisa kita share hari ini. Dan setiap pemimpin bisnis yang hebat-hebat, kalau dulu kan nama-namanya itu aja ya, Rockefeller, ya, kemudian Goldman Sachs, terus Carnegie zaman dulu ya, Aristotle Onassis. Kalau era sekarang itu yang kemarin pada pikniknya ke luar angkasa kan, Jeff Bezos, almarhum dulu Steve Jobs, Bill Gates, kemudian Elon Musk, nah itu aja tuh. Nah, makin kesini pola komunikasinya makin berbeda, makin simpel dan jauh dari yang berbelit-belit. Kita mungkin selama ini masih berkutat pada kata pengantar yang panjang, ya, pendahuluannya ngejelimet gitu. Padahal nggak semesti kayak begitu. Jadi banyak hal yang itu semakin simpel semakin bagus. Gitu. Slide kita tebal-tebal. Kalau bikin studi kelayakan bisnis, FS ya, feasibility study, oke, tebal. Tapi kalau misalnya pitch deck, ya nggak usah tebal-tebal. Cukup 10 halaman aja cukup sebetulnya. Oke. Belum ya? Mana nih hostnya? Oke, ya disounding dulu itu kayaknya untuk hostnya Mas Ahmad Ridwan. Firman Awaludin. Mas Firman? Ya.
Coba tolong hostnya dijadikan Bang Arcan co-hostnya. Slide Arcan. Coba tolong dipindahin dulu. Sambil menunggu, saya mau tahu juga dong harapan dari teman-teman semuanya. Kira-kira apa sih baru dari dengar judulnya aja, kemudian untuk bisa dapetin apa gitu dari materi hari ini. Silakan ya mau sharing. Kalau dari saya Bang, karena kondisi pandemi saat ini kita memang dituntut untuk melakukan sebuah inovasi. Karena pandemi ini adalah perubahan zaman yang dimana kita harus bisa menyesuaikan. Nah, cukup sebuah di pikiran saya itu kalau secara individu aja banyak mengalami kesulitan, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain untuk melakukan investasi untuk kepentingan kita atau kemajuan bangsa ini ke depannya. Karena di satu sisi kondisi yang menekan dengan keterbatasan-keterbatasan, entah itu waktu, entah itu kita berkumpul atau lain-lain, cukup sulit Bang. Buat kami sendiri sebagai kader Sapma Pemuda Pancasila, kami butuh masukan dari Abang sebagai pelaku bisnis yang dimana sering ketemu dengan investor-investor baik itu asing ataupun lokal. Karena di satu sisi pun yang namanya investor itu kan pasti akan menarik sebuah keuntungan. Disitulah yang saya coba garis bawahi. Apakah kepentingan si investor ini emang untuk baik buat masyarakat atau hanya memang menarik kepentingan untuk diri sendiri gitu Bang? Iya, makasih Bro Tito. Ada yang lain silakan. Ini belum jadi juga nih. Co-host. Ini kayaknya berubah nih co-hostnya Pak Bang Firman Amaludin, coba bisa speak up. Coba tolong dipindahkan. Karena kemarin mungkin ada kesalahan teknis yang memberikan host pembukaan Sapma Talk ini ke Bang Firman Amaludin. Halo? Bang Firman, coba dipindahin hostnya. Bisa ditelepon teman-teman? Coba kalau di pengalaman Bang Arcan sendiri sebagai pelaku bisnis, gimana caranya memikat investor, baik itu asing, apakah ada teknik kesulitan, melepas dari kesulitan-kesulitan yang biasanya kita alami, atau memang Oke, sudah pindah hostnya Bang? Ke slide Arcan coba ke hostnya. Sekarang hostnya di pengurus Sapma, bukan di Adi Chandra, bukan di slide Arcan. Udah Bang, coba itu lihat deh. Kalau saya lihat itu di akun yang ini, akun Adi Chandra, yang di slide aja slide. Di akun slide Bang. Saya ganti manual aja. Udah, saya udah ganti sendiri ya. Oke. Izin share screen ya. Iya, silakan Bang. Oke. Dulu kita pernah punya sekolah public speaking ya.
lumayan lama nih dari tahun 2009 sampai 2017. 2017 fokus bisnis, jadi tinggalin ngajarnya deh. Oke, ini materi kita, public speaking for business, strategi public speaking untuk memikat investor. Tadi pertanyaan dari Mas Titoy, ya kalau investor itu sebetulnya hubungan jangka panjang, jadi bukan kita baru ketemu terus langsung kita paparan. Jadi saya lebih nyaman kalau misalnya kami ngebangun dulu hubungannya dulu ya. Jadi sebelum sasaran tembaknya adalah presentasi, ya kita ketemu dulu, ajak ngobrol dulu, bangun chemistry dulu. Sampai sudah tahu masing-masing porsi, baru nanti yang ngomongin bisnis ya tinggal di belakang aja, karena yang penting adalah kenyamanan. Karena orang ini adalah pemilik uang yang mau mempercayakan uangnya. Kalau dia nggak nyaman sama kita, kalau misal ujuk-ujuk kita minta duit, ini kan bahaya. Nah, kayak waktu 2 bulan lalu ya, kita pitching juga ke investor dari Rusia, tapi bisa bahasa Inggris ya, jadi enak bisa ngobrol-ngobrol, bisa saut-sautan juga. Kalau pakai bahasa Rusia belum paham saya. Nah, dia itu memang main bisnisnya di bidang yang kita mau tawarin. Jadi kita dapat pengadaan untuk di BNPB ya, kebakaran hutan itu. Jadi sewa helikopter. Dia punya helikopter juga, jadi mau ikutan gitu. Jadi kita punya 2 heli, dia mau 2 heli juga, kita mau masuk ke BNPB langsung. Nah, tetapi karena satu dan lain hal ternyata nggak cocok. Jadi hal-hal yang sepele aja gitu, nggak cocok, nggak jadi. Baru kemarin teman saya report bahwa udah closing sama orang lokal gitu akhirnya. Nah, dulu juga saya pernah pitching ke salah satu petinggi PKC. Baru tahu juga kalau dia politbiro gitu di PKC. Jadi datang ke Indonesia dan sekarang masih Indonesia, nggak bisa pulang dia. Nah, kita mau ambil agen-kagenan untuk solar panel. Dia punya perusahaan BUMN Cina yang memang luar biasa, udah murah, canggih, bagus lagi. Ya, tetapi karena dia aksesnya punya di SBY, di zaman Jokowi dia nggak punya. Nah, jadi kita harus mapping dulu kebutuhannya apa nih. Ini kenapa dia nyarinya ke kita? Karena investor tuh kayak nyari jodoh. Kenapa harus kita? Kenapa dia tertariknya sama kita? Gitu. Nah, pesona apa yang harus kita keluarkan agar orang itu tertarik sama kita? Gitu. Nah, itu sekelumit aja. Yang jelas ngebangunnya itu nggak instan. Ini hubungan jangka panjang. Kita masuk. Ini profil singkat aja ya. Nah, saya mau cerita tentang, ada yang tahu kisah ini? Silakan langsung jawab aja kalau tahu. Elon Musk, dia presentasi Cybertruck, ya. Nah, Cybertruck ini diklaim kacanya anti peluru, Tetapi pada saat dia lempar kayak batu gitu ya, biji besi sebetulnya ya, dia lempar, prak, tahu pecah. Oh, mungkin ini salah kata gitu. Dia lempar lagi sekali lagi di yang belakang, kaca yang belakang, prak, pecah juga gitu. Oke, padahal kita udah tes berkali-kali, ini kuat kok, kenapa jadi begini ya? Oke, maafkan saya, nanti kita akan perbaiki itu. Secara kasat mata, kayaknya Elon Musk gagal. Gimana sih promosiin Cybertruck tapi failed gitu. Ternyata itu adalah strategi dari Elon Musk. Nah, ini adalah soft launching, jadi sekaligus dia jualan perdana. Nah, hari itu yang pesan itu ratusan ribu Cybertruck. Sahamnya langsung naik. Dan yang penting adalah buah bibir. Jadi bahan pembicaraan. Ini yang paling penting. Yang penting viralnya dulu. Mau bagus nggak bagus urusan belakangan, itu viral dulu. Dan Cybertruck ini jadi trending topik gara-gara kesalahan yang sengaja dibuat oleh Elon Musk. Jadi ternyata kacanya tuh dibuka sedikit biar kelihatan gampang pecah.
gitu. Jadi itu akal-akalan dia. Nah, ternyata saat kita paparan produk, saat kita lagi jualan, yang paling penting adalah storytelling, cerita. Ceritanya itu yang penting. Orang nggak suka dijualin, tapi orang suka diceritain. Gitu. Jadi enak kalau sambil cerita. Jadi sharing dulu, selling kemudian. Ya, jadi dia cerita dulu, storytellingnya bisa dibangun, baru orang terpikat dengan ceritanya. Kita masuk lagi, ada orang yang juga jago di storytell. Nah ini, Jeff Bezos, dia bikin slide simple banget, ya, cuma 3 poin kayak gitu. Cuman ada 3 poin ini menceritakan tentang produk yang dia lagi launching. Bagaimana ketika iPod digabung dengan iPhone, ya. Kemudian dia bisa sambil dengerin musik, bisa internetan. Gitu. Jadi ini cerita yang luar biasa dikemas. Nah, pada saat dia keluarin produk, dia ngebangun ceritanya lagi untuk membentuk asumsi si audiens. Saking tipisnya saya punya produk, keluarnya dari amplop dong, amplop coklat. Jadi asumsinya, tipis banget. Nah, itu dia berhasil ngebangun. Ini storytelling. Nah, orang-orang yang kayak begini punya kemampuan lebih dalam memainkan psikologi pendengarnya. Jadi bukan berarti kita nggak bacain slide, apa yang ada di proposal kita diktein. Gitu. Tapi kenapa sih kita jalanin bisnis ini? Masalah apa sih yang muncul? Dan gimana cara kita nyelesainnya? Nah, dari 2 kisah ini, kita bisa buat kesimpulan bahwa ternyata saat kita presentasi untuk komunikasi bisnis, sekali lagi saya tekankan, yang penting adalah storytelling, ngebangun ceritanya, membangun narasinya, ini yang paling penting. Termasuk nanti pilpres, pilgub, yang paling bagus membangun narasi, dia yang bisa memikat konstituennya. Kalau yang cuma biasa-biasa saja, kita sudah mulai cerdas ya, bisa melihat mana yang nature, mana yang cuma kamuflase. Makanya storytelling itu sangat penting. Oke, buat peserta yang itu masih dibuka, mengkomunikasikan value perusahaan, keunggulan produk dan arah perusahaan. Nah, terutama pada saat kita ngebangun tim ya. Nah, ini kita penting banget public speaking untuk ngegerakin tim. Karena kalau misalnya gagal untuk membangun komunikasi, timnya juga bisa berantakan. Gitu. Jadi saya tertarik banget bagaimana para leader nih membangun komunikasi, menggerakkan tim, itu menarik. Dengan bahasa simbol, dengan pemilihan kata-kata yang akurat, itu bisa menginspirasi orang, itu luar biasa. Nah, tapi nggak semua orang itu bisa. Karena ada yang namanya glossophobia, yaitu ketakutan bicara depan umum. Gue mendingan berantem deh daripada suruh ngomong gitu ya. Dan ini banyak sekali pengidapnya. Di Amerika saja yang negara sudah sangat maju, itu 75% terjangkiti penyakit mental ini. Dan setiap tahun naik 5%. Apalagi Indonesia. Nah, di Indonesia, kalau di survei Republika, 90% penduduk Indonesia mengalami krisis PD. Jadi kacau banget. Nah makanya kalau kita lihat video-video zaman dulu saat Syahrir pidato di depan sidang umum PBB, Muhammad Yamin, Bung Karno udah otomatis ya. Itu keren banget gitu. Artinya pemuda-pemuda usia 20-an mereka ngomong di sidang umum di depan internasional untuk membawakan narasi kemerdekaan, itu keren banget. Nah, sekarang mungkin karena kebanyakan main TikTok ya, jadi sibuk dengan joget-joget, lupa untuk ngomong di depan umum. Oke. Kemudian penyebab nggak pede apa? Bisa karena pengalaman negatif ya, traumatik, dia kurang pede karena harga dirinya rendah, lemahnya kesadaran akan dirinya, takut bikin salah atau mengatakan hal yang salah.
takut jadi pusat perhatian gitu, jadi mendadak kayak palanya jadi kecil gitu. Terus merasa berada dalam situasi yang asing, takut diketawain, takut lupa apa yang dikatakan, takut dihakimi dan lain sebagainya. Nah, ini alasan-alasan orang takut ngomong. Tapi ini bisa diantisipasi, ini bisa dilatih karena semua itu bisa dilatih. Yang paling gampang kita latihan ini aja deh, ngomong di depan kamera deh. Sekarang saya mau evaluasi sekalian ya. Bagaimana cara komunikasi depan kamera? Nah, bisa on cam ya. Kita lihat posisi mata sejajar dan ke arah kamera. Nah, kalau sekarang kan kita banyak pitching lewat Zoom ya. Nah, ini juga penting nih posisi matanya. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Saya lihat ini sudah pas semua. Oke, banyak yang belum on cam nih. Tapi yang kameranya nyala sudah bagus ya. Sejajar di depan kamera matanya. Terus yang kedua, pastikan gak ada suara background yang ganggu. Apalagi lagi presentasi. Jadi sekarang saya banyak justru pakai video call WhatsApp. Ngobrol, kita mau bisnis begini, 15-20 menit selesai. Ari Bukhari Julianto, oke sudah pas. Firman Awaludin sudah pas. Terus ini gelap amat ini yang di Kabupaten Mentawai ini. Oke. Sip. Nah, kemudian ya, perhatikan ruang kosong di atas kepala dan posisi tubuh. Jadi jangan sampai misalnya begini. Nah, ini salah nih, jidatnya hilang gitu. Atau miring sebelah sini, ininya jadi terlalu luang. Ya, jadi memang harus pas. Anggap aja kita lagi di depan televisi gitu ya. Jadi host di acara Mata Najwa misalnya. Jadi memang proporsinya atas kiri kanan sudah harus pas. Kayak gini ya, Bang? Yes. Nah, sip, mantap. Nah, kemudian gunakan mic, headset, atau pastikan suara Anda jelas dan jernih kalau bisa ya. Nah, ini juga penting nih. Bang. Nah, ini contoh aja paling gampang karena banyak yang mau Zoom aja suka salah-salah gitu. Orang ngomong sama hidungnya, orang ngomong sama dagu gitu kan. Nah, itu jadi kalau kita lawan bicara jadi kurang sopan. Apalagi kalau kita sambil rebahan-rebahan gitu. Oke, selanjutnya jaringan internet harus stabil ya. Nah, mulai pembahasan bagaimana membuat investor kepincut dan berebut. Ini dia. Yang pertama, saya mau cerita tentang orang ini. Dia dulu salah satu pendiri Apple. Dia dipercaya sebagai chief evangelistnya Macintosh ya, Macintosh. Jadi dia yang campaign sampai Macintosh sangat terkenal. Sekarang dia selain jadi angel investor, jadi ketika keluar dari Apple, dia banyak bantu startup untuk kasih pendanaan sebagai angel investor. Ya. Setelah itu dia menjadi seorang chief evangelistnya Canva, aplikasi buat desain ya sekarang. Nah, dia ini karena saking seringnya ketemu perusahaan-perusahaan di Silicon Valley, maka dia membuat rumusan bagaimana sih agar orang itu tertarik ketika dia sebagai investor kan. Agar investor langsung tertarik ketika orang lagi presentasi bisnis. Aturan 10 20 30 namanya. Nah, orang ini namanya Guy Kawasaki. Nah, si Guy Kawasaki ini sehari bisa sekitar 10 sampai 18 presentasi yang dia simak. Jadi sangat melotok banget. Ya, sangat melotok. Jadi dia baru ngeliat muka orang aja bisa tahu ini bisnis nggak bagus gitu ya. Baru ngeliat senyumannya bisa tahu kali isi saldo rekeningnya berapa. Saking tajamnya. Apa sih aturan 10, 20, 30? Yang pertama, saat kita bikin paparan, slide-nya jangan lebih dari 10 slide. Cukup 10 aja. Cukup 10 aja. Yang kedua, waktunya 20 menit. Ya, waktunya 20 menit.
Jangan lebih. 40 menit buat tanya jawab terserah. Yang penting 20 menit ini harus padat, 10 slide, jelasin satu slide 2 menit, 2 menit, 2 menit, selesai 20 menit, selesai tanya jawab. Dan ukuran fontnya 30. Jangan lebih kecil lagi. Ya, ini aturan 10, 20, 30. Nah, kita bisa bedah. Isi slide-nya apa aja sih? 10 halaman itu. Satu masalah. Ceritain masalah yang dihadapin banyak orang. Ya, apa sih yang dihadapin banyak orang? Masalahnya ceritain, dan kemudian gimana cara kita nyelesainnya? Kita kasih solusi yang kita tawarin apa? Masalah itu kalau di bahasa startup namanya pain point ya. Apa sih pain point, titik pedih orang apa sih? Kalau misalnya si Nadim menemukan, gua kalau naik ojek harus ke depan gang, harus tawar menawar. Udah gitu nggak bersih, nggak ada standar harga, dan lain-lain. Akhirnya dia temukan masalah, dia siapkan solusinya. Dulu tuh masih pakai telepon tuh. Mau ojek, telepon. Lama-lama dibuat jadi aplikasi dan lain-lain sampai akhirnya Gojek sebesar sekarang. Gitu. Yang ketiga, model bisnis atau model rancangan solusi yang kita tawarin seperti apa. Ini yang slide nomor 3. Yang keempat, teknik atau teknologi khusus yang Anda gunakan untuk mewujudkan solusi. Gitu. Kalau bisa nih rahasia dapurnya nih, orang nggak perlu tahu nih. Ini rahasianya di sini. Yang kelima, marketing dan penjualan. Anda harus meyakinkan bahwa bisnis Anda bagus dan bakal laris. Berikut. Kompetisi bisnis atau produk. Kompetitornya siapa aja, dijabarin. Kalau belum ada, ya harus riset lagi. Ya, kalau ada contohnya di luar negeri siapa gitu. Karena Gojek pun bukan ide baru, ada Uber duluan, ada Grab duluan. Tapi akhirnya bisa jadi besar. Nah, kita nggak tahu bisnis besar yang ke depan itu bukan the next Grab atau the next Gojek lagi. Mungkin bentuknya beda. Bentuknya akan beda karena tantangannya beda, solusinya juga beda. Tim Anda, profil dan kapasitasnya seperti apa, jadi diceritain Anda isinya siapa aja, orang-orang ahlinya siapa. Dan kalau misalnya di profil itu ada orang yang sangat terpercaya, yang ahli di bidangnya, itu lebih bagus lagi. Siapa yang backup gitu kan. Terus proyeksi bisnis atau produk dan tahapannya. Jadi seperti apa tahapan-tahapannya 1-5 tahun ke depan, bagaimana ya rentang waktu dan jadwal ya. Jadi dibikin time schedule, baru peringkasan dan call to action. Ini isi 10 slide. Gitu. Nanti saya izin materi ini saya share ya. Share biar teman-teman bisa baca-baca lagi. Iya. Dan bisalah contoh pitch deck itu banyak banget di googling ya. Contoh pitch deck sekarang sudah gampang banget sekarang. Sudah ada template-nya. Nah, kemudian itu yang pertama. Sekarang yang bahas yang kedua. Kira-kira yang pertama clear? Aturan 10, 20, 30? Kita clear, Bang. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, yang kedua adalah matching mirroring. Ini di materi-materi yang lalu sudah pernah kita bahas. Itu menyamakan postur, ya. Jadi orang tertarik dengan kesamaan. Apabila teman bicara berdiri, maka Anda juga berdiri, ya. Perhatikan juga bagaimana cara ia berdiri. Ya, tangannya masuk ke kantong, Anda boleh ikutin tangannya masuk ke kantong. Terus kecondongan badannya seperti apa, kita bisa ikutin dia miring ke kanan, kita bisa miring ke kiri. Kalau dia mundur, kita juga bisa ikut mundur. Jadi itu matching mirroring yang secara psikologis akan membangun banyak kecocokan. Ya, gesture juga perhatikan bagaimana gerakan-gerakan yang ia lakukan. Misalnya dia pegang-pegang hidung, ya Anda juga boleh sambil pegang-pegang dagu, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini dalam rangka membangun kesamaan. Ya, jadi semacam komunikasi telepatik ya.
secara psikologis ini bisa dibangun. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman tahu investor ini kategorinya senangnya apa, teman bisnisnya dia siapa, senangnya investasi yang kayak gimana. Ini lebih gampang gitu. Kita bisa ikutin juga kecepatan gerakan. Ya. Misalnya dia ngomong berjalan, kayak kita lagi ketemu sama sales tuh ya. Sales itu ketika kita berhadapan, nggak mungkin dia menghalangi kita. Tapi dia diri di samping kanan kita, terus mengiringi kita. Gitu, sambil dia jelasin pakai brosur gitu kan. Jangan dihalangi begini. Jadi jangan, kalau orang sambil jalan, jangan berhadapan-hadapan ya. Ada yang namanya elevator pitch. Elevator pitch itu kita cuma punya waktu 10-30 detik untuk bicara. Nah, elevator pitch ini dipakai Sandiaga Uno saat pertama kali closing sama Dahlan Iskan. Jadi janjian, nggak ketemu-ketemu, akhirnya pas masuk lift udah, Pak, saya cuma perlu waktu 3 menit, Pak. 3 menit di dalam lift, dia ceritain tadi masalah di perusahaan Pak Dahlan tuh begini. Nah, kami punya solusinya, Pak. Kami perusahaan konsultan begini. Dan yang penting adalah penawaran yang sulit ditolak. Dan kami bersedia untuk tidak dibayar kalau memang tidak menguntungkan. Bapak Dahlan Iskan, oke deh, kita coba. Tapi itu portofolio di luar biasa kan. Jadi ketika ngobrol sama siapapun, Sandiaga Uno jadi punya prestis. Oh iya, partner kita perusahaannya Pak Dahlan, jawab bos. Gitu. Penting itu. Apalagi banyak tokoh-tokoh nasional di Pemuda Pancasila. Anda kalau bisa berpartner sama mereka, walaupun tidak dibayar, itu portofolio yang jadi sangat-sangat penting. Gitu. Untuk memulai. Terus senyum, ekspresi ya, ini juga penting. Kita samakan senyum, jangan muka perang dipasang gitu. Jadi orang nggak nyaman ya. Nah, cara pendekatannya ada verbal dan non verbal. Kalau verbal, kata-kata apa yang sering ia ucapkan, predikatnya, kontennya, intonasinya, logat, aksen, gaya bahasa, ikutin aja nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa. Nah, kemudian secara non verbal menyamakan, menyelaraskan gerakan tubuh, ekspresi wajah, bahkan pola nafas. Nah, ini yang kedua. Jadi yang tadi 10, 20, 30 itu tentang slide-nya, ini tentang bagaimana kita membangun komunikasinya agar nyambung dan selaras. Agar orang nyaman sama kita. Gitu. Apalagi kalau sama-sama kader ke Pancasila, wah itu enak banget. Gitu. Karena pendekatannya ada pendekatan saudara kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah, saya akan mulai dengan bukunya Simon Sinek, Start with Why. Simon Sinek ini adalah seorang investor juga. Dia mewawancarai banyak perusahaan, organisasi, dan menemukan pola. Ternyata leader-leader yang menginspirasi ketika mereka berpidato, ketika mereka berbicara, mereka tidak mulai dari what, tidak mulai dari how, tapi mulai dari why. Mereka mulai dari kenapanya dulu. Jadi why, misalnya dia riset di Apple. Why-nya begini Apple. Kami adalah perusahaan yang menentang status quo. Kami sangat pro terhadap kemajuan teknologi. Itu why, ya. How-nya adalah kami menciptakan teknologi yang terbaik dengan orang-orang terbaik. What-nya adalah kami menciptakan laptop. Udah gitu doang. Nah, jangan dibalik. Saya lagi mau bikin laptop nih. Orang nggak menarik. Gitu. Atau dari how-nya. Kami didukung sama tim-tim yang hebat nih, kita mau bikin laptop. Nah, itu orang nggak menarik. Nah, si Simon Sinek meneliti, kalau kita mulainya dari why, dari mengapa, itu bisa nembus ke limbik sistem manusia untuk mengambil keputusan secara emosional. Jadi setiap teman-teman pemaparan, presentasi, mulailah dari why. Ya, mulailah dari why.
Hari ini saya mulai dari why. Hari ini. Kenapa kita penting membahas materi hari ini, kita kan? Karena begini. Jadi kalau orang tahu alasannya, why-nya, mereka akan bersedia dengan senang hati untuk mengikuti. How itu apa? Tindakan atau nilai unik yang dianut dalam melakukan apa yang dilakukan. Kalau what itu baru produknya. Contoh deh, kita mau ngajak orang masuk Sapma. Ya. Jangan, yuk gabung ke Sapma. Itu what. Ya. Atau udah sini kirimin KTP-nya, nanti coba kita urus untuk bisa jadi keanggotaan Sapma. Itu how. Ya, orang nggak tertarik. Tetapi ya, kalau kita start with why, misalnya begini. Sekarang kita para pemuda, terutama pemuda Pancasila, ini yang paling terdepan untuk menjaga NKRI. Gitu, dari tantangan-tantangan ideologi asing dan lain-lain gitu kan. Dari perpecahan. Maka kalau bukan kita, siapa yang mau jaga NKRI? Itu why. Ya, itu why-nya. Nah, ketika why-nya masuk akal buat dia, iya juga sih. Dia baru akan tertarik. Jadi start with why adalah, kalau kita lihat dari golden circle, disebut golden circle ya. Kita mulai dari tujuannya dulu. Kami hadir di sini, misalnya apa nih? Untuk menciptakan teknologi yang terbaik dalam pertanian. Karena hama-hama banyak merusak ladang-ladang warga, misalnya gitu. Itu why-nya tuh. Maka kami ciptakan pupuk. Nah itu udah what, nggak menarik. Mau bisnis apa? Saya mau jualan pupuk nih. Itu nggak menarik. Why-nya dulu. Ya. Jadi tujuannya apa? Terus ceritakan prosesnya dan bagaimana hasilnya. Ini yang tadi saya ceritain Apple ya. We believing in challenging the status quo and doing this differently. Jadi dia menantang status quo dan melakukan dengan berbeda. Terus produknya adalah beautifully designed dan gampang digunakan serta bagus desainnya. Terus kita buat komputer. Itu kan nggak menarik kalau jualan komputer. Gitu. Jadi saya ngasih rumusan. Start with why. Oke, ada yang mau ditanya? Oke, buat teman-teman sembari Bang Arcan menjelaskan, coba diisi kolom chatnya untuk absensi, dan bila ada yang mau bertanya silakan angkat tangan, upraise, dan isi aja kolom chatnya, nanti saya bacakan, tak jadi masalah. Lanjut Bang. Oke, sekarang kita bahas yang keempat. Sorry ya kalau sambil batuk-batuk ya. Orang lagi isolasi mandiri suruh ngisi materi. Semoga cepat sembuh Bang. Izin Bang. Izin Bang. Ya. Oke. Izin Bang. Silakan. Ya ini Bang, kita mau nanya nih Bang. Ini di luar materi kita ya Bang ya. Ini untuk link chatnya kok nggak bisa di ini ya Bang ya? Nggak bisa dibuka. Ah iya. Oke, operator coba link chatnya. Iya, chatnya nggak bisa dibuka, nggak bisa di ini juga. Oke, nanti akan di-update ulang. Silakan, cuma nanya itu doang atau mau bertanya? Mendingan sih tunggu selesai pemaparan aja, biar nggak putus-putus. Iya, sepakat ya Bang. Iya, akhir aja kita bertanya ya Bang. Iya, pemaparannya dilanjutkan, nanti setelah itu baru kita buka open pertanyaan. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang. Oke, kita lanjut ya. Materi berikutnya. Sinyalnya hilang nih.
Ya, yang pertama tadi saya review lagi 10, 20, 30 dari Gai Kawasaki. Jadi 10 slide, 20 menit, 30 ukuran font. Isinya apa aja tadi udah kita bahas. Kemudian yang kedua, matching mirroring. Kita harus punya kesamaan tuh, membangun kesamaan secara psikologis agar orang jadi percaya sama kita. Yang ketiga, start with why. Mulai dari kenapa, tujuannya dulu ya. Tujuannya dulu, jangan dari apanya dulu. Kalau dari apanya itu kurang powerful, kurang kuat sehingga orang tidak ada motivasi lebih untuk mengambil peluang itu. Nah, berikutnya yang keempat adalah rule of three. Masuk nggak slide-nya nih? Mana nih? Slide-nya keluar, Bang. Luar ya. Arcan slide. Oke, saya masuk dulu. Oke, sudah masuk. Nggak bisa share screen tapi ya. Boleh jadi co-host. Coba dijadiin co-host itu. Operator. Co-host. Ya. Itu dijadiin host sama. Sip. No. Go. Not. Nah ya. Udah keluar lu. Nah, ini yang sering saya bahas di setiap materi public speaking. Rule of three. Ada yang masih ingat mungkin yang pernah ikutin materi rule of three. Apa sih rule of three? Jadikan semua materi kita itu tampak lebih terstruktur, jadi lebih rapi dengan membuat 3 aturan. Jadi bagi materi kita menjadi 3 bagian. Itu namanya rule of three. Nah, jadi materi kita akan sangat terstruktur, simpel, mudah diingat, dan tetap membuat audiens senantiasa terhubung. Nah, ini bisa berlaku untuk apa aja. Misalnya, kayak tadi saya cerita Sandiaga Uno di lift ya, pakai elevator pitch. Ya, padahal ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Sebut aja 3. Biar orang kelihatan simpel aja. Kalau lebih dari 3 kan ribet ya, lama. Nah, bagaimana membuat materi jadi 3? Caranya banyak. Misalnya kita pakai yang namanya aliterasi. 3M, 3P, 3I, 3A ya. Menguras bak mandi misalnya gitu kan, kalau buat demam berdarah, membersihkan tempat-tempat kotor gitu. Jadi sesuatu kalau dibagi menjadi 3 jadi lebih gampang. Termasuk pidato-pidato para pemimpin-pemimpin besar. Vini, Vidi, Vici gitu kan, 3 tuh. Bhinneka Tunggal Ika, nah itu 3. Jadi kalau misalnya kita membuat materi menjadi 3, orang akan gampang diarahin. Saya mau nyampein 5 hal, itu udah kebanyakan tuh, ribet, orang buru bosan sama kita. Waduh, kok live lagi nih. Gitu. Jadi materinya apa? Misalnya masa lalu, masa sekarang, masa depan. Itu 3. Ya. Masalah, peluang, tantangan. Itu jadi 3. Apa lagi? Pokoknya dibagi menjadi 3. Sehingga kita jadi gampang untuk memaparin apapun. Bisnis kita nih, misalnya bisnis tentang herbal. Ya, hari ini herbal gimana tantangannya? Ini lagi dibutuhin banyak ya, peluangnya luar biasa.
Nah, kemudian tantangannya adalah bahan baku yang agak susah. Makanya kita perlu banyak bahan baku lagi dan juga investor-investor kan gitu kan. Nah, terus solusinya misalnya kita sebutin apa. Nah, kita udah punya suppliernya. Mungkin nggak ada di Indonesia, kita bisa impor gitu. Jadi memang bagi materi menjadi 3 sehingga investor atau siapapun yang mendengar paparan kita tidak berbelit-belit, tidak ribet. Gitu. Oke, bisa dipahami ya, rule of 3 itu. Ini slide saya kemana ya? Abang pakai 2 device ya? 1 device? Iya, pakai 2. Oke. Nah, ada masuk lagi nih. Ya, ini yang keempat. Jadi, usahakan setiap membuat kita materi bagi menjadi 3 bagian. Bisa literasi, diambil depannya doang. Misalnya kalau namanya Titoy, jadi rahasia sukses ala Titoy. Saya singkat jadi 3T. Gitu kan. Atau suruh pidato, kita suruh pidato tapi bingung, kita nggak ada bahan buat pidato. Ya, bilang aja ada 3 hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Padahal kita nggak tahu mau nyampaikan apa. Nah, tetapi gara-gara kita ngomong ada 3 hal, seolah-olah kita sudah siap, kita udah standby dan kita sudah lebih matang dalam menyiapkan materi. Gitu. Padahal itu adalah konsep rule of 3. Jadi bisa apa? Bisa past, present, future. Bisa masalah, tantangan, solusi. Why, how, what. Nah. Ke mute itu. Suaranya nggak ada. Oke. Ya, sip. Oke, berikutnya. Yang terakhir. Ini yang paling penting, closing power. Mana nih? Keluar terus nih. Oke, sembari abang merafikan masukan device-nya, tadi abang Archan sempat menyebut kunci menggait investasi ala Titoy. Kalau saya punya ide bang, 3T itu adalah terbuka, tepat, dan tertarik. Terbuka memberikan informasi, tepat sasarannya orang yang dituju, dan intinya agar dia tertarik bang. Iya. Ya kayak gitu deh. Ya, yang terakhir adalah closing power. Ini yang paling penting, yang menentukan apakah orang tertarik atau tidak. Closing power itu apa? Ya, kita merecall kembali ingatan audiens akan apa yang sudah kita sampaikan. Ya, kita udah nyampeinnya apa, kita recall lagi, terus sebutkan harapan dan visi kita apa. Selanjutnya nilai inti dari seluruh materi yang kita bawakan, apa intinya, dan audiens diminta untuk menyebutkan kembali apa poin yang kita sampaikan. Nah, ini terakhir boleh kutip kalimat yang menggugah dan inspiratif. Misalnya kalau saya lagi selesai materi public speaking, saya sering kutip gitu, 1 peluru bisa menembus 1 kepala, tapi kata-kata bisa menembus jutaan kepala, gitu kan misalnya. Nah, Anda juga bisa mengutip kalimat-kalimat yang pas sebagai closing statement saat pemaparan Anda. Terus gimana caranya agar menghilangkan nervous, gugup, menggunakan intonasi yang sesuai, mengolah gesture yang tepat, memilih mantra yang powerful, bicara sistematis dan memukau, serta berbagai tips negosiasi lainnya. Waktunya nggak cukup, kapan-kapan aja kita bahas. Dan oke, ini
kalimat yang saya kutip dari salah satu IT directornya Google, namanya Glenn Sayers. Jika sebuah gambar menjelaskan 1000 kata, maka prototype menjelaskan 10.000 slide. Nah, maka ketika Anda sudah punya produk, Anda daripada bikin capek-capek slide begitu banyak, produknya udah jadi, udah ada prototype-nya. Ini jauh lebih powerful, lebih daripada 10.000 slide. Itu kata CTO-nya Google. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you Bang atas pemaparannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ingin bertanya, saya hanya buka 3 termin pertanyaan, bukan 3 termin, 3 penanya aja. Untuk yang bertanya akan kami berikan merchandise official dari Persita. Ya kenang-kenangan aja. Terima kasih buat teman-teman. Silakan mau diisi chat atau hand raise. Siapa? Itu ada yang hand raise satu. Itu tuh izin tanya. Bustami, silakan Pak Bustami dibuka di unmute. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bustami, Halo? Mas Bustami. Yuk, silakan. Silakan Mas. Silakan Mas Bustami. Oke, saya Pak ya. Ya. Iya. Oke, Mas Bustami dari mana? Dari Sapma, pengurus cabang atau pengurus komisariat atau pengurus wilayah atau kader atau umum? Silakan di Mas Bustami. Ayo. Saya Silakan. Pak. Oke. Ayo. Saya Pak. Oke, Mas Bustami silakan. Kalau tidak saya next nih. 1. Ya, ini Pak, saya mau nanya nih Bang. Oke, silakan Pak Bustami. Iya Bang. Yuk. Oke. Saya Bustami Bang dari PC Kabupaten Sekadau. Dan kebetulan kami baru dilantik kemarin. Saya selaku ketua terpilih. Saya mau nanya ini Bang. Yang materi pertama tadi ya terkait ya mungkin ini yang bukan minat kawan-kawan itu mungkin ada strategi dari Abang mungkin ya. Gimana caranya menumbuhkan minat dari kawan-kawan untuk bisa berorganisasi gitu, khususnya di organisasi Satma gitu Bang. Halo Bang? Oke. Suara saya kedengaran nggak Bang? Ya. Oke, hanya bertanya tentang minat bagaimana teman-teman untuk berorganisasi gitu ya, Pak Bustami. Iya. Saya ambil kesimpulan. Bang. Dan gini, kita lihat juga kan di sekarang ini ya, dewasa ini kawan-kawan ini kan lebih asiknya kepada sosial media kan. Jadi minat kawan-kawan untuk ikut gabung dalam organisasi ini udah kurang gitu. Jadi mungkin ada solusi atau mungkin ada opsi dari Abang gimana sih strateginya gitu kan. Nah, karena kita sekarang ini kan dibentur oleh sosial media kan, itu yang membuat kawan-kawan ini semakin mager untuk keluar, ditambah lagi masa pandemi sekarang ya, yang membuat kita sangat sulit untuk menggaitkan kawan. Bukan hanya di Satma aja, masalah hampir di organisasi manapun itu mengalami kemunduran gitu Bang. Baik, terima kasih Bang. Mungkin hanya itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Bustami yang jauh di sana. Mungkin saya ini Bang ya, saya coba mengartikan kan kalau kader itu kan sebuah investasi organisasi. Yang dimana organisasi itu memang membutuhkan kader-kader untuk menjalankan kegiatan atau pembuktian adalah sebuah organisasi tetap berjalan eksistensinya. Oke Bang, silakan Bang Arcan gimana menarik kawan-kawan untuk berorganisasi secara
dalam kondisi pandemi saat ini? Terima kasih Bang. Oke, yang paling pertama dijawab dulu pertanyaan saya, kenapa Pak Bustomi masuk ke SAPMA? Atau kenapa teman-teman gabung di SAPMA? Ya, gimana? Ya, Mas Bustomi, bisa dijawab? Gimana tadi Bang? Maaf, sinyalnya Bang. Kenapa Anda bergabung di SAPMA? Oke, sebenarnya saya udah apa ya? Memang dari dulu hobinya ikut organisasi di SMA, kuliah juga. Kemarin sempat ikut di organisasi, terus di masyarakat juga saya di beberapa organisasi. Saya sedikit prihatin gitu Bang. Melihat kondisi sekarang, kawan-kawan udah pada mundur, udah pada kendor kan. Jadi saya mau untuk mengait kawan-kawan lagi gimana caranya gitu kan. Dan sekarang saya ketemu 2-3 orang yang ini untuk coba gabung di SATMA, karena kami SATMA ini organisasinya nasional kan, jadi tingkatnya lebih besar dibandingkan organisasi-organisasi khususnya organisasi Katman itu kan seolah-olah ada pengkotakan gitu kan Bang. Sedangkan untuk SATMA ini nasional, siapapun boleh gabung gitu. Ini salah satu ikhtiar kami untuk coba mengaktifkan minat kawan-kawan kami untuk ikut organisasi gitu Bang. Oke, ya. Harus dicari dulu why-nya apa yang betul-betul membuat orang itu tertarik. Kalau tadi saya ambil kesimpulan Bang dari jawaban Pak Bustomi itu mengapa dia masuk SAPMA adalah dia melihat SAPMA itu menjadi organisasi nasional yang skopnya cukup luas. Itu sih yang saya ambil tadi dari jawaban pertanyaan Abang. Ya. Nah, tetapi memang nggak semua orang bisa melihat itu. Kalau orang bisa melihat apa yang kita lihat, banyak orang akan tertarik masuk ke SAPMA. Saya melihat SAPMA itu seperti apa? Ini ajang sebagai batu loncatan untuk menjadi pemimpin besar. Ini ajang untuk menjadi orang-orang hebat di masa depan. Ini saya melihatnya. Karena apa? Anda harus ketemu berapa banyak orang untuk bisa mendapatkan jaringan. Tapi dengan SAPMA, Pemuda Pancasila, Anda langsung punya saudara jutaan orang. Anda langsung bisa dikenal jutaan orang. Itu aset yang pertama. Yang kedua, kita harus menemukan lagi apa sih kesenangannya orang. Kenapa saya tertarik terutama di bidang UMKM, ekonomi dan tenaga kerja. Karena saya bisa mengabdi di sini, saya bisa bantuin UMKM, saya bisa kasih pelatihan buat mereka. Ini kan sesuai kesenangan kita. Ada orang yang, bro, udah daripada di rumah doang, yuk kita bantuin orang, kita bikin baksos. Udah pakai benderanya SAPMA, bikin baksos, kan bisa kan? Atau bikin apa, misalnya Vespa Race, kita bisa bikin kompetisi game online dan lain-lain, lomba desain, apapun kesukaan yang dimiliki oleh anak muda sekarang, itu bisa kita jadiin alasan untuk orang bisa bergabung di SAPMA. Jadi terlalu banyak alasan untuk bisa kita, nah tergantung visi misinya, program kerjanya yang sebagus apa yang bisa kita jual untuk orang jadi tertarik bergabung di kita. Start with why. Gitu ya Mas. Oke, Mas Bustomi sudah bisa dimengerti ya. Langsung aja ke penanya kedua. Melon Murdoch tuh. Silakan Mas Melon. Ya, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abadi. Selamat malam Bang Arcan, sehat ya Bang? Kita terakhir ketemu di orientasi Bang. Siap. Ya, pertanyaan saya simpel Bang. Kan dengan cara why. Nah, why ini kan meliputi banyak Bang nih Bang. Ya kan? Kalau dalam organisasi why. Why kita masuk nih. Why lagi kenapa kita harus mengikuti organisasi ini. Why lagi kenapa kita harus bisa mengajak mereka bergabung. Nah, dalam pertanyaan why ini yang menjadi satu dilema kadang-kadang nih dengan anak milenial zaman sekarang, why-nya ini pasti akan menjadi
kenapa lu ngajak gua? Itu why-nya itu pasti itu. Dalam artian why-nya kenapa lu ngajak gua? Apa sih yang ibaratnya yang bisa membuat Sapma itu bisa keren gitulah ya kan, dan gue bisa dapat link banyak gitu kan. Kadang-kadang beberapa teman-teman di komisariat terutama itu terkendala dengan itu, Bang. Terkendalanya adalah ketika dia harus mempromot diri mereka, mempromot Sapma ini sebagai suatu organisasi yang catchy banget gitu loh, Bang, yang benar-benar berintelektual, catchy, dan juga kita ini solid gitu loh, Bang. Itu yang kadang-kadang terjadi di harus Komsat ya. Mungkin kalau PC kita meneranginya sama teman-teman yang ada di dari PW nerangin ke PC itu kan agak gampang lah ya, dari pusat ke PW dan PC itu gampang. Yang kadang-kadang itu anak-anak baru nih, Bang, dari Komsat nih, Bang. Mungkin dari situlah saya ingin mengajukan pertanyaan, why-nya ini apa yang harus dibesarkan? Why-nya ini apa yang menjadi daya pikat kita dan daya untuk bisa lebih bersaing dengan organisasi yang lainnya. Itu, Bang, mungkin, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, Bang, kayaknya masalah investasi kader Sapma. Silakan, Bang Arcan. Memang bukan hanya urusan bisnis, urusan organisasi harus speak by data. Nah, kalau kita mau bisnis, kita harus kumpulin datanya dulu tuh. Bisa dari Google Trends atau apa, kita cek apa sih yang lagi trending, apa yang lagi bakal booming. Nah, dari data itu baru kita olah, baru kita sajikan. Sama, menurut saya mencari why yang tepat pun harus riset, harus pakai data. Untuk di Komsat misalnya, ya kita harus riset survei atau apa random test misalnya. Apa sih yang paling dibutuhin anak muda sekarang? Nah, misalnya kita bisa ajuin pertanyaan-pertanyaan yang Ipolek Sosbud Hankam misalnya. Kalau berat ya. Misalnya gini aja deh, tantangan global deh. Menurut lo ketika lo lulus kuliah, lo bisa langsung kerja nggak? Gitu. Apa sih yang dibutuhin orang untuk bisa kerja? Gitu. Atau pertanyaan apapun yang kaitannya sama masa depan. Takuti mereka, kasih ancaman buat mereka, lalu siapin solusinya seolah-olah hanya ada di kita. Ini harus pakai riset memang. Apa sih yang paling ditakutin? Jadi kalau misalnya buzzer aja itu pakai riset gitu. Gimana bikin trending topik itu kan harus ada risetnya. Nah, kita juga bisa lakukan itu, sesuatu yang dibutuhin apa. Nah, kalau udah ada hasil datanya, hasil risetnya, itu bisa jadi amunisi yang kuat untuk kita menyajikan why yang paling pas sesuai kebutuhan mereka. Gitu. Apakah kebutuhan konten, apakah kebutuhan untuk terkenal, apakah kebutuhan untuk aktualisasi diri, kita nggak pernah tahu. Karena setiap daerah kan beda-beda nih medannya nih. Ya kan? Situasinya beda-beda nih. Apakah misalnya kayaknya gue perlu banyak liburan deh. Bisa perlu liburan. Ternyata bersama Sapma itu sering bikin touring bareng, camping bareng atau apa. Kita bisa fasilitasi itu. Tergantung apa yang paling dibutuhin. Misalnya pasca PPKM teman-teman mau ngapain gitu kan? Pertanyaan sederhana. Kok mau jalan-jalan, kok begini. Setelah kita tahu nih, oh mayoritas perlunya ini, udah kita kasih. Nih, program kerja kita ada ini loh. Udah lo gabung aja di kita. Harus pakai data. Gitu ya, Mas ya. Oke, Mas Melon. Sudah bisa diterima ya? Udah terjawab ya apa yang ditanyakan Mas Melon? Siap, sudah terjawab. Terima kasih, Bang Arcan. Sehat selalu, Siap. Bang. Oke, selanjutnya langsung aja masuk ke penanya ketiga. Di sini di listing admin adalah Firman Awaludin. Silakan Mas Firman. Mas Firman, konteks pertanyaannya tentang judul ya? Ya, tentang strategi public speaking untuk memikat investor. Ya mau
Saya Firman dari PC Kabupaten Bogor. Ingin menanyakan tentang gimana cara untuk mudah untuk cara ngomong, cara bahasa gitu, gestur omongan dan gestur badan gitu ya. Karena kemarin saya bermitra dengan satu perusahaan, masih kurang pede, tapi alhamdulillah di ACC gitu. Cuman gimana supaya kita pede dengan gestur tubuh kita gitu. Sekian aja pertanyaan dari saya gitu. Cara mudahnya gitu, Kanda. Izin. Oke, terima kasih Mas Firman. Bang Archan, silakan dijawab. Gestur. Sakti nih berarti nih Kang Firman. Nggak pede aja bisa closing gitu. Nah, itu dia kesaktiannya. Di awal saya udah katakan tidak ada pembicara hebat, melainkan pembicara yang terus berlatih. Latihan tuh ada 3 cara. Kita bisa latihan suara kita dengan direkam. Ya, gunanya untuk apa? Kita tulis dulu kata-kata yang pas, kita omongin untuk dengar kualitas suara kita. Suara-suara yang meyakinkan tuh seperti apa? Gitu. Kan ada suara-suara yang ragu gitu ya. Itu kita latihan itu. Yang kedua, latihan gestur itu depan cermin. Jadi pastikan setiap ada kata-kata yang kita sudah tulis itu harus sesuai bahasa tubuhnya. Jadi jangan ketika ngomong besar, mulutnya jadi kecil. Besar gitu. Besar segini gitu. Besar gitu. Jadi harus sinkron. Nah, kalau sudah lewat suara, direkam dan sudah di kaca, baru latih depan video pakai handphone. Ya, untuk bahasa tubuhnya, untuk intonasinya, ekspresinya harus pas semuanya. Nah, itu caranya. Semuanya lakukan itu. Bung Karno pun lakukan itu di kos-kosannya dulu. Sampai diledekin kan. Sama Cokroaminoto juga, sama si Semaun juga. Ya kan? Ya. Jadi, latih terus aja. Nggak apa-apa. Nanti lama-lama juga jadi jago. Saya dulu juga nggak bisa. Saya dibilang kalau ngomong kayak kumur-kumur gitu. Tapi karena dilatih ya lama-lama alhamdulillah bisa juga. Gitu ya. 3 cara itu ya. Siap, terima kasih Bang Archan atas materi yang dipaparkan. Gimana teman-teman, apakah Bang Archan sendiri lelah nggak nih? Karena kalau saya lihat di kolom chat nih ada beberapa teman-teman yang mau bertanya lagi, Romanus dan Mezi. Tapi saya buka aja ya 2 penanya lagi ya. Ini terakhir closing ya. Bang, masih sehat Bang? Tenggorokan doang gatel nih. Oh iya, minum dulu bang. Istirahat dulu bang, minum. Oke, buat Bung Romanus, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Akan saya buka. Unmute. Bung Romanus dari Papua. Baik, selamat malam. Malam. Terima kasih Bang. Iya Bang, mungkin saya singkat saja. Jadi kalau menurut pandangan saya, organisasi ini kan tempat kita belajar bagaimana berbicara depan umum, bagaimana mempertahankan sebuah idealisme, debat dan lain. Nah, tetapi untuk Satma sendiri berbeda dengan organisasi lain menurut saya, karena saya sudah pensiun dari beberapa organisasi. Nah, menurut saya Satma ini tidak hanya intelek, tapi dia juga dari sisi sosial banyak melayani. Artinya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan ya paling tidak sedikitlah keringanan untuk masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk di Papua Barat sendiri ini untuk Satma ini memang cukup berat. Karena tugas kami bagaimana meyakinkan orang, bagaimana meyakinkan pemuda bahwa tidak rugilah kita bergabung di NKRI. Bahwa NKRI ini harga mati. NKRI sudah banyak memberikan untuk kita. Hanya kita saja yang tidak membuka diri dan lain-lain. Nah itu poinnya ada di situ. Lalu kemudian saya kembali di materi. Jadi saya ingin bertanya sama pemateri. Bang, terima kasih, materinya menarik sekali. Pertanyaannya,
apakah materi public speaking ini hanya bisa untuk di dunia usaha, tapi untuk bisa menjadi seorang konsultasi politik dan lain-lain itu bisa enggak, bisa diterapkan tidak? Baik, makasih Bang, Pancasila abadi. Oke, terima kasih Bang Romanus. Gimana Bang Arcan? Kalau saya coba ambil kesimpulan Bang Romanus, apakah public speaking ini hanya digunakan di dunia usaha? Apa bisa digunakan di dunia berbeda? Apakah tadi diambil contoh tentang konsultan politik yang mungkin itu bisa menjadi nilai bisnis dari personality masing-masing? Silakan Bang Arcan. Ya, materi kita yang kedua ya kemarin ya, Hypno-Communication for Leader, itu pas tuh. Sebetulnya ini bisa, karena public speaking sifatnya umum saja, tinggal peruntukannya Pak. Jadi kalau tadi kita bicara rule of three ya, itu saat kita paparan kampanye politik pun bisa gitu. Bahasa gesture misalnya gini, ada yang namanya pelukan Obama. Ini yang sering digunakan oleh SBY ya. Nah, jadi ketika ke kanan, ke kiri, begini. Ya. Itu Obama. Cara psikologis ini membuat orang jadi akrab dan dekat, seperti dipeluk gitu. Itu yang sering digunakan oleh SBY. Itu adalah teknik komunikasi bawah sadar. Nah, kemudian Obama juga sering melakukan ini dulu waktu kampanye. People we believe in and we choose gitu kan. Tangannya begini. Kenapa tangannya kayak gini? Ketika orang ingat tangannya begini, orang kalau mau nyoblos bagaimana tangannya? Begini kan, mau nyoblos kan? Nah, kalau nyoblos lah Obama. Nah, itu komunikasi politik. Jadi sangat bisa. Tinggal nanti coba kita atur ya. Saya riset lagi apakah kita bisa bikin materi buat kader-kader Sapma yang nanti mau fight, mau tanding, mau jadi the next leader. Kita coba setting gimana bahasa tubuh yang pas ketika teman-teman lagi debat, teman-teman lagi kampanye, teman-teman lagi orasi yang bisa menggugah orang dan bisa membuat orang jadi tertarik.